Ya, yang pasti ini kita ke Pak Agus dulu ya, karena ini jarang dibahas. Kita semua seperti langsung di jump to conclusion begitu ya, kesimpulan yang menang Prabowo hanya berdasarkan quick count. Tapi seperti apa real count-nya ini, Pak Agus? Ya, Mbak Rahma dan juga kawan-kawan sekalian yang berkumpul di sini. Jadi kami ini tim IT dari Direktorat Pengamanan dan Pengawalan Suara. Timnas Amin 01. Sebagaimana kita ketahui, saya yang mengkomplain tentang 54 juta DPT bermasalah, dan saya pula mengatakan bahwa akan terjadi rekayasa perolehan suara di hari H dengan quick count. Dan oleh karena itu maka kemudian saya sudah mempersiapkan sejak awal namanya da4i.net atau da4i atau Dashboard Anies for Indonesia. Ini kita mengumpulkan suara real count dari TPS langsung. Dari C1 atau sekarang disebut langsung, CH ya? Nah, C hasil langsung. Nah, memang tidak cepat karena memang kita tidak cukup memiliki relawan cukup banyak, sehingga pengumpulan data itu kita sampling, dan sekarang kita bisa mendapatkan 88.179 suara. Sebarannya itu ada di 25 provinsi masuk, dan kemudian menunjukkan perolehan langsung dari TPS, dari pengentri data langsung itu Anies Muhaimin itu 40,75% sampai jam berapa sekarang 19? 40,75%. 75%. Kemudian Prabowo Gibran itu 45,25%. Kemudian Ganjar Pranowo dan Mahfud itu 13,97%. Jauh ya, ya. Ini tadi itu kalau saya pantau mulai dari sore itu Prabowo itu sempat 50%, tapi begitu pertambahan masuk itu dia turun terus trennya. Trennya turun terus. Jadi memang sampling data TPS yang tersebar di 25 provinsi ini sudah, misalnya kayak provinsi-provinsi besar itu juga masuknya besar gitu ya. Sehingga dan ini sudah merepresentasi 25 provinsi, dan yang ingin saya sampaikan adalah data ini itu kita berani menunjukkan sebarannya dan titik mana serta siapa yang mengentri data di TPS mana, dan ada bukti C1 plano atau C1 hasilnya itu. Kira-kira itu. Jadi kami sangat yakin, saya terus terang sejak tadi pagi itu tidak melihat TV, juga tidak mendengarkan berita-berita tentang quick count, karena saya sudah tahu sejak lama quick count itu kan memang upaya framing untuk mengklaim kemenangan di hari H. Satu putaran. Iya, apalagi satu putaran yang sudah disuarakan dua hari sebelumnya. Jadi ini sekedar saya ulangi lagi ya informasinya, bahwa yang data real count dari da4i.net ini adalah dari 88.000 suara ya. Nah, ini perkembangannya tiap menit itu bertambah, Mbak. Ini sekarang sudah 89.322 suara tersebar di 25 provinsi. Ini kalau kita bandingkan dengan quick count sebenarnya nggak kalah, karena quick count hanya 14.000 ya suara ya yang tersebar begitu ya. Jadi hanya sampling, ini samplingnya kalau dihitung dianggap sampling, ini samplingnya lebih besar begitu ya, karena ada 89.000 sudah ya. Dan saya berani untuk dicek titik mana siapa yang mengentri ya, itu dia. Menariknya di website da4i ini.net ini adalah bisa diklik begitu ya, di TPS mana tepatnya, bahkan siapa yang mengentri data itu bisa diklik dan bisa diketahui. Jadi bisa dipertanggungjawabkan data ini. Nah, ini mungkin juga bisa diikuti oleh para pejuang perubahan lainnya untuk terus mengumpulkan ini CH ya, C1 atau C hasil ini ya. Karena ini kuncinya ya, karena kemenangan itu ditentukan dengan C hasil ini, bukan quick count pastinya begitu ya. Nah, namun yang saya tanyakan, kenapa yang dibahas di televisi ini hanya quick count, sementara real count ini kan penting sekali. Nah, bagaimana dari real count dari versi KPU? Ini kan versi dari tim Anies begitu. Saya ingin tahu real count dari versi KPU resmi itu berapa? Real count yang dilakukan KPU itu kan menggunakan Sirekap. Sirekap itu sudah saya riset ya nggak siap, ya kan? KPPS itu di BIMTEK itu Hamin 7 itu cuma Jakarta aja, padahal dia di BIMTEK kan 820.000 KPPS kan, TPS kan. Jakarta saja Hamin 7 itu dia nggak siap.
Nah, nggak siap itu ya aplikasinya nggak siap karena aplikasinya cuma berbentuk APK, lalu kemudian juga ketika di trial itu errornya banyak sekali, sehingga sebenarnya dia itu memang tidak siap. Nah, kalau sebenarnya kan informasi dari banyak pihak ini adalah desain untuk membuat simulasi kemenangan sebenarnya. Tapi kan udah ketahuan bahwa itu sudah kita ketahui, banyak sekali pakar-pakar IT juga yang membahasnya bahwa ternyata sistem IT-nya itu sangat tidak proper. Banyak yang mempertanyakan sistem IT KPU, bahkan ada yang minta diaudit tapi tidak bahkan saya tegas datang ke KPU minta saya kalibrasi. Kalau kamu memang mau menggunakan Sirekap itu dan mengumumkan hari H, aku minta dikalibrasi. Kamu tunjuk 10 TPS, lalu 10 TPS itu masuk, hitungannya benar nggak? Lalu 100 TPS benar nggak? Dan itu ditolak. Nah, ditolak. Dan sehingga kemudian saya sudah mengatakan di beberapa podcast di Refli Harun dan juga di Bang Edi juga, kemudian di Hersu Benopoin, itu juga sudah saya katakan bahwa kalau Sirekap itu dipaksakan, maka kemudian dia sangat mungkin dia hanya otak-atik saja, tidak menjumlah hasil dari TPS. Dan saya kira karena kemudian itu sudah tersebar dan hari ini saya tidak lihat Sirekap itu menghasilkan angka. Bahkan report yang saya terima malah dia dihack mati. Nah, tetapi saya mengkhawatirkan satu hal, Mbak Rahma. Ada satu portal yang sejak tahun 2014 itu muncul dan portal itu selalu hasilnya itu sama dengan KPU. Padahal dia tidak pernah ada punya saksi di TPS. Kawal pemilu ini maksudnya. Kira-kira itulah. Ya, itu milik siapa? Maksudnya ini swasta bukan KPU resmi. Iya, tapi begini, saya itu kan sudah selalu mengikuti ya tahun 2014 itu untuk mengecek kita itu kan situngnya KPU itu selalu menghasilkan angka-angka yang hitungannya itu tidak masuk akal. Banyak sekali kan. Misalnya 1 ditambah 1 menjadi 11 kan kayak itu kan banyak. Salah input. Ya. Bukan salah input, itu salah hitung ya kan. Lalu kemudian satu TPS itu harusnya kalau sistem IT ada bisnis proses itu tidak mungkin lebih dari 306 karena jumlah suara itu kan cuma 306. Tapi dia bisa menghasilkan 700 bahkan menghasilkan 1000 kan gitu. Jadi itu banyak sekali. Nah, ketika kita cek itu, loh yang di KPU-nya begitu, yang di situnya juga begitu. Nah, kan begitu. Nah, jadi sama selalu hasil dari resmi KPU dengan kawal pemilu ini selalu sama dari 2014. Iya, 2019 juga begitu. 2019 nah, kita tuh mempertanyakan, loh itu siapa yang mengentry? Bayangkan ya, para peserta Pilpres itu untuk mendapatkan entry data dari TPS itu luar biasa upayanya. Bagaimana membuat saksi, bagaimana melakukan BIMTEK, bagaimana kemudian melakukan sistem IT. Itu saja pasti gagal. Ini tiba-tiba ada orang seorangan saja gitu, tapi di framing sedemikian seolah-olah hebat, lalu tiba-tiba bisa mengentry data sama dengan KPU, bahkan lebih cepat dari KPU, dan hasilnya sama. Dan bahkan kalau KPU edit juga begitu. Ya, 2019 itu kita cek begitu. Editing di sana, editing di sini gitu. Nah, sama-sama ngedit gitu. Jadi, saya kok melihat Sirekap mati, lalu tiba-tiba ini yang nyala. Nah, ini. Awal pemilu ini ya. Saya mengkhawatirkan harus dicek siapa yang mengentry data. Harus ditandingkan seperti punya kita. Kalau IU memang punya C1, siapa yang entry data? Jangan bilang netizen. Dia kan selalu bilang netizen. Netizen itu siapa? Netizen punya identitas. Iya kan? Nah, sekarang itu bukan netizen. Sekarang itu harus real orang itu punya NIK dan siapa ada di mana. Ya, itu seperti jadi, di DA4I ini bisa diklik ya, jadi bisa dipertanggungjawabkan kalau misalnya ada bukti C1-nya begitu ya. Sirekap bayangan. Dan jadi dengan demikian ini berarti publik hanya bisa mengandalkan satu dari quick count yang kita tidak tahu ya hasil quick count di televisi. Kemudian dari DA4I ini ya dan dari kawal pemilu itu saja. Dari resmi KPU sendiri nggak ada berarti? Ya sampai sekarang kita nggak tahu karena kabarnya saya juga nggak melihat Sirekap ya terus terang saja karena saya kan fokus punya saya sendiri, tapi kok banyak sekali info masuk ke saya dia dihack, tidak menghasilkan angka. Ini itu intensional. Saya juga udah mengkhawatirkan itu nggak bisa menghasilkan karena aplikasinya juga nggak siap, nggak ready kan sampai Hamin. Jadi bingung ya kalau KPU sendiri nggak punya hitungan resmi real count gimana nanti? Mungkin real count manual kali ya, dia nggak menggunakan IT. Ya kalau KPU itu selalu mengandalkan hitung manual berjenjang.
Dia pegangannya itu selalu itu. Nah dulu dia punya situng. Nah situng dulu juga sudah banyak salahnya, kita gugat ke Bawaslu, dinyatakan salah, lalu kemudian didelegitimasi sendiri oleh KPU, sehingga kemudian situng itu tidak bisa digunakan sebagai dasar. Nah sekarang Sirekap sebelum muncul itu sudah kelihatan bahwa dia itu nggak siap, tidak bisa dikalibrasi, tidak memiliki ISO 27001, juga gampangnya timbangan itu nggak ditera. Kalau kita itu kan mau ke pasar aja, mau beli barang itu timbangan itu kan ada teranya. Ini nimbangnya bener apa enggak sih? Jangan-jangan di sebelahnya sudah dikasih timbel sehingga berat sebelah. Nah ini kan kita juga tanya. Dan saya resmi atas nama Timnas itu mempertanyakan ini, mana kalibrasinya, mana ISO-nya, itu nggak ada. Dan bahkan ketika kemudian kita cek ke KPPS sampai H-7, H-6 itu dia belum berfungsi. Belum berfungsi, KPPS-nya juga belum mencoba entry. Nah, ya, ini kalau keadaannya seperti itu, apalagi katanya dihack sekarang, berarti ini KPU hanya mengandalkan hitung manual berarti. Itu artinya bisa kita ketahui nanti loh, paling lambat 20 Maret berarti. Iya. Nah, jadi ini terlalu dini kalau kita menyimpulkan kemenangan Prabowo atau 02 sekarang, 01 terus ini di mindset saya. Alam bawah sadar. Alam bawah sadar. Ada quick count yang sudah diumumkan ya? Iya, di televisi. Oh ya, karena saya terus terang nggak ngikuti quick count karena saya itu sudah sejak awal mengatakan quick count itu pasti framing. Ya. Udah pasti framing. Jadi dia mengklaim kemenangan di hari H supaya kemudian rencana berikutnya itu berjalan gitu. Dengan Makanya saya hasil- nggak mau Kejahatan berikutnya. Iya, karena di televisi tadi saya sempat nonton, sudah di-announce hampir bisa dipastikan ya sambil nunggu hasil resmi dari Quick Count bahwa ini adalah 02 menang 1 putaran. Kalau itu hampir bisa dipastikan, maka saya memastikan itu adalah framing. Kalau saya mengatakan itu tukang sihir dan masyarakat bisa kesihir. Ya, karena akhirnya psikologis publik terpengaruh ya dengan hasil yang bukan sebenarnya. Belum dikatakan karena kalau mengandalkan hitung manual itu berarti kita harus menunggu sampai 20 Maret. Yang buat quick count itu suruh sini, saya mau lihat titik-titiknya sama siapa yang mengentrinya, kita bandingkan dengan punya kita. Nah, ya, Terus yang paling penting saya mau tahu dibayar siapa dia itu. Ya, jadi kita nunggu karena ini sambil kita menunggu real count dari tim Anies juga ya, karena memang ini juga masih sedikit juga sih Pak, karena memang tentu beda kecepatannya antara quick dan real, ini pasti beda ya. Jadi kita harus menunggu, tapi yang pasti terlalu dini kalau harus disimpulkan sekarang begitu ya. Nah ini ada punya saya, ya real count ini pertambahannya kan per menit nih, 1 menit lalu. Ini bertambah lagi tuh, dan Prabowo turun lagi. Trennya setelah Iya, turun iya. ya. Tadi itu dia sempat 50-an%. Sekarang berapa Dan lagi? sekarang sebentar ya, ini sedang loading lagi, ada data masuk. Berapa penambahannya? Sebentar ya, masih loading. Itu Prabowo, bentar. Ya 40-an ya. Dia 45. Aniesnya 40, sekian, tapi 40, sekian itu selalu naik. Jadi 40,75, 40,9 gitu. Artinya terlalu dini kalau disimpulkan 1 putaran begitu ya. Oh iya. 1 putaran. Apalagi kalau kita melihat penjabarannya Jadi di pertambahan ya, sekarang ada tambahan masuk sekarang menjadi 91.866 orang. Itu Anies menjadi 41%. naik lagi Iya, ya. naik. Prabowo-nya turun 45,03%. Tadi 45,7 ya. Ya, tadinya awalnya sempat 50. Iya. Ya kan gitu. Jadi ini pertambahan ini real dari TPS, dari orang-orang di TPS.